manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gebangsari. Pemerintah Kabupaten Pemkab Kebumen memberikan berbagai bantuan untuk pengelolaan gabah seperti mesin pertanian, subsidi benih, dan pembangunan penggilingan pada RMU. Ini jenis mesin. Bantuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berpartisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan sertifikat tanah mereka sebagai jaminan guna mendapatkan modal usaha dari bank atau melalui program kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Dengan adanya sinergi antara dukungan pemerintah dan akses permodalan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan produksi usaha gabah mereka secara mandiri. Di sini ada pengusaha masalah, saya ambil 3 yang dimana bagaimana pengelolaan gabah yang dilakukan kelompok tani sebelum pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Gebangsari, dan yang kedua sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Gebangsari, dan yang ketiga bagaimana perkembangan pengelolaan gabah pasca pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Gebangsari. Untuk kedua, kajian teori pengelolaan gabah. Serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen padi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas gabah hingga siap diolah menjadi beras. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pembersihan, pengeringan, penyimpanan hingga penggilingan. Di sini ada 3 aspek: pembersihan, pengeringan, dan penggilingan. Di Indonesia, sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional. Salah satu produk pertanian yang berperan penting yaitu padi. Mutu gabah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan lingkungan, tumbuhan, budaya, panen hingga penanganan pasca dan faktor genetik tanaman. Dengan dampak permasalahan yaitu susut atau loss, hal ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu susut kuantitas dan susut kualitas, yang disebabkan oleh masalah utama petani dalam penanganan pasca panen. Misalnya persentase rendemen beras kepala merupakan faktor utama dalam menentukan mutu gabah dan beras karena menentukan jumlah kilogram beras yang didapat. Mutu ini sangat dipengaruhi oleh rantai penanganan pasca gabah, terutama pada tahap penggilingan. Kajian dari pemberdayaan tanah masyarakat menurut Rizono dan Tanaka pada tahun 1996 menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung 2 arti. Pengertian yang pertama adalah logic-ability, pengertian kedua adalah logic-ability of enable. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi daya bukan keusahaan daripada pemberdayaan itu sendiri. Selain itu didefinisikan sebagai energis, atau katanya memberi energi. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Menurut Kebaran Taufik Mandran pada tahun 2014, petani adalah orang yang mengubah tempat tumbuhan dan hewan serta lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan orang tersebut. Menurut Sojono dan Anik Suwandri pada tahun 2016, petani adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dan hewan. Yang di sini ada 2 urgensi, lahan dan bahan pangan. Lahan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sangat dibutuhkan dalam hampir semua sektor pembangunan fisik. Lahan kering yang bergantung pada air hujan dan digunakan untuk pertanian dengan penggunaan air
produksi besar untuk usaha pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan. Yang kedua, urgensi bahan dan pangan. Pertanian dan bahan pangan saling terkait erat karena sebagian besar bahan pangan berasal dari pertanian. Pertanian memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di sini kajian teori legalitas aset. Kata legalitas berasal dari bahasa Inggris legislation. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benar dengan legalization. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan menurut undang-undang atau hukum. Tujuan legalisasi aset dalam reforma agraria adalah untuk menetapkan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Badan yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Manfaat pendaftaran tanah yang di sini ada 5. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada pemegang hak atas tanah, dan yang kedua, mengurangi sengketa pertanahan yang akan menghemat untuk uang dan waktu. Dan yang ketiga, modal murah dan kapasitian atas suatu transaksi mengenai tanah, meningkatkan investasi dengan mengamankan kredit jangka panjang dengan menggunakan tanah sebagai jaminan. Yang kelima, hasil pendaftaran tanah berupa data fisik dan juridis yang dapat digunakan sebagai alat menghitung pengenaan pajak selain memberikan kepastian hukum. Di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama dari aset pendaftaran tanah, pemanfaatan sertifikat hak milik, pengolahan gabah yang dimana berisi 5. Produksi, kualitas penggilingan, pengeringan padi dan teknologi, dan kendala solusi. Di sini metode penelitian. Bahwa penelitian dari kajian di atas penulisan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat mengetahui kronologi dan alasan terkait pelaksanaan program penataan aset di Desa Gebangsari. Selain itu, penulisan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan deskriptif sehingga analisa data yang dituangkan berupaya relatif dalam memberikan paparan terhadap kondisi yang diteliti. Yang B, lokasi penelitian. Di Desa Gebangsari yang terletak di wilayah Kecamatan Keliro, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Gebangsari terdiri dari 12 RT dan 4 RW. Metode penelitian operasional penelitian subjek yang didata kepala desa dan perangkat desa, kelompok tani, masyarakat lokal dan petani. Dan teknik pemilihan diploma. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pemilihan diploma tidak dilakukan secara acak atau kader. Data yang diperoleh, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terima dan sumber. Dan teknik dan instrumen pengambilan data terima dari informan dilakukan dengan teknik wawancara melalui kuesioner terbuka dan alat pencatat, pena, buku, bekam sebagai pengambilan datanya. Di sini dan analisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yang sebagai ahli metodologi sering disebut sebagai analisis tematik, yaitu ada 5. Telah awali seluruh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber secara cermat dari informan dan didukung oleh data sumber. Yang kedua, reduksi dan abstraksi data dengan membuang sebagai data yang disebut relevan tetapi tidak diperlukan dalam penyusunan abstraksi. Penyusunan unit informatika terkecil dan pengelompokan unit informasi terkecil, dan penyusunan proporsional statement dengan cara menyusun pernyataan-pernyataan yang logis yang diperoleh dari
kategori. Di sini pembahasan Desa Gebang Sari Kecamatan Keleong terbentuk dari penggabungan 3 dusun Gebang Sari. Kini RW 1 dan RW 2, Bokol RW 3 dan Awagawa RW 4. Mayoritas wilayah merupakan lahan pertanian yang menjadi komoditas utama bagi penduduk pada tahun 2023. Jumlah penduduk desa ini mencapai 2.338 jiwa, terdiri dari 1.203 laki-laki dan 1.135 perempuan. Batas wilayahnya di sebelah utara Desa Kliwong dan timur Desa Kaligenrejo, selatan Desa Tambak Gatan dan Desa Jogisomo, baratnya Desa Jogometan, Kecamatan Petanahan. Sebanyak dari wilayah meliputi lahan pertanian sawah sekitar 30% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian. Hal ini sungguh menunjukkan bahwa pertanian merupakan komoditas utama bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah penduduk di Desa Gebang Sari cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2.338 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.719 jiwa per kilonya. Dengan rincian 1.203 jiwa penduduk laki-laki dan 1.135 jiwa penduduk perempuan. Di sini ada jenis-jenis padi yang digunakan, cireng, yang dimana digunakan di dataran rendah sehingga bisa ditanam yang di dataran yang terendah. Dan IN64 juga sama digunakan di dataran yang rendah. Dan Infari 32 ini juga bisa digunakan di dataran yang rendahan dan tengah. Dan Mekongga ini cocok digunakan di lahan sawah yang dataran rendah hingga menengah. Dan Situ Bangli ini cocok digunakan untuk sawah tanda hujan dan lahan kering, biasanya di bukit. Untuk Metewangi, sawah ini cocok di dataran rendah hingga tinggi, jadi bebas untuk mati dan kering. Dan Pandangwangi ini juga cocok di dataran tinggi. Untuk membahas bagaimana proses pasca gabah, di sini mulai dari panen, perobokan, dan pembersihan awal, terus pengeringan, pembersihan lanjutan, dan pengemasan, dan juga penyimpanan. Setelah itu bisa dijual secara langsung. Urutan kecamatan penghasil gabah terbanyak di Kabupaten Kebumen. Yang pertama adalah Kecamatan Mirip, Kecamatan Ambal, dan Kotawinamun, Puring, Adimulyo. Namun di sini Kecamatan Kliwong adalah daftar peringkat ke-8 dari 26 kecamatan. Desa Gebang Sari berada di peringkat produksi gabah per desa, di dalamnya 1 kecamatan. Desa Gebang Sari memiliki luas lahan sawah yang cukup signifikan di Kecamatan Kliwong. Dari hasil data di Kecamatan Kliwong, Desa Gebang Sari peringkat 10 besar dari 24 desa di Kecamatan Kliwong. Untuk bab 5 hasil penelitian, sebelum adanya pemanfaatan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan, pengelolaan gabah oleh kelompok tani di Desa Gebang Sari cenderung tradisional. Kebistan
penjelasan dari sang tentang terhadap berbagai kendala struktural. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh ketiadaan atau belum optimalnya legalitas aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan formal tanpa adanya pemanfaatan sertifikat hak milik sebagai akses permodalan yang sah di mata lembaga keuangan. Berbagai kendala fundamental dalam pengelolaan gabah muncul dan membatasi kondisi pengembangan kelompok tani. Kendalanya produksi gabah oleh masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: aset modal yang sulit dan berbiaya tinggi. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pasca panen yang mendasar. Dan ketiga, ketergantungan kuat pada tengkulak dan posisi tawar yang lemah. Dan keempat, kualitas gabah yang suboptimal dan nilai jual rendah. Dan yang kelima, kurangnya skala usaha dan hambatan adopsi teknologi. Dan di sini per tahunnya sebelum pemanfaatan sertifikatnya mendapatkan yang rendah di dalam tabel yang di mana saya mengambil 10 sampel, dan ini semua yang mempunyai lahan dan petani. Hasil penelitian pengelolaan gabah setelah legalitas aset pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak milik yang diakui sebagai jaminan yang sah oleh lembaga keuangan formal. Terjadi perubahan signifikan dan informatif dalam berbagai aspek pengelolaan gabah yang secara efektif menjadi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: akses permodalan yang terbuka dan berkelanjutan. Yang kedua, sarana dan prasarana pasca panen serta adopsi teknologi modern. Ketiga, penguatan posisi tawar petani dan peningkatan kualitas gabah yang konsisten. Dan keempat, peningkatan skala usaha dan penguatan kerjasama kolektif. Dan di sini tabel yang ketujuh ini pendapatan tahunan sesudah pemanfaatan sertifikat tanah, dan di mana rata-rata naik sekitar 60% per tahunnya. Dan tabel 10 ini perbedaan sebelum dan sesudah, yang dimana ada 3. Yang pertama itu akses permodalan, yang dimana sebelumnya akses permodalan yang sangat sulit dan biaya tinggi, dan yang sesudah akses permodalan yang sangat terbuka dan berkelanjutan. Dan kedua, sarana dan prasarana, ya, di mana sebelumnya keterbatasan sarana dan prasarana pasca panen yang mendasar, dan yang sesudah semua dan prasarana pasca panen serta adopsi teknologi yang modern. Dan ketiga, di sini peran tengkulak dan posisi tawar. Dan yang sebelumnya itu ketergantungan kuat pada tengkulak dan posisi tawar yang lemah. Dan sesudah penguatan posisi tawar, petani ini sangat meningkat dan mandiri. Hasil penelitian pengelolaan gabah, peningkatan ini secara kuat mendukung argumen bahwa pemanfaatan sertifikat hak atas tanah berperan penting sebagai faktor utama dalam peningkatan pengelolaan gabah dan kesejahteraan petani. Yang kedua, diversifikasikan usaha petani dan peningkatan kualitas gabah yang berkelanjutan. Dan ketiga, peningkatan kesejahteraan petani dan kualitas hidup. Dan keempat, penguatan kelembagaan kelompok tani dan kemandirian. Kelima, peningkatan akses informasi jaringan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang keenam, munculnya sentra pengelolaan gabah dan ekonomi skala.
Dan di sini pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Gabang Sari telah berhasil memajukan pengelolaan gabah. Hal ini mendorong kelompok petani mencapai kemandirian ekonomi, meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan, dan menaikkan tingkat kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa legalitas aset yang digunakan secara optimal merupakan solusi ampuh untuk mengatasi berbagai kendala di sektor pertanian. Yang dimana tanggal 11 ini pada tahun 2023 mencapai pendapatannya masih sekitar 26.250.000 rupiah, dan 2024 per tahunnya sekitar 43.680 rupiah, dan yang 2025 sekitar 255.850 rupiah. Untuk bab terakhir, menurut kesimpulan pengelolaan gabah yang dilakukan kelompok tani sebelum pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, dan yang kedua pengelolaan gabah yang dilakukan kelompok tani sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Gabang Sari, Kecamatan Kelirong. Pemanfaatan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan telah menjadikan katalisator utama yang membuka aset kelompok tani terhadap sumber pemodalan formal dan lembaga keuangan. Dan ketiga, perkembangan pengelolaan gabah pasca pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Gabang Sari menunjukkan tren yang berkelanjutan, multidimension, dan mengarah pada kemandirian ekonomi petani. Peningkatan akses permodalan dan adopsi teknologi telah menciptakan efek domino positif yang terlihat dari peningkatan hasil panen. Yang di sini saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengelolaan gabah di Desa Gabang Sari dan wilayah lainnya memiliki karakteristik serupa, baik untuk perkembangan para petani, daerah, dan lembaga. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya adalah dapat memperhatikan faktor penentu keberhasilan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor lain yang saya sampaikan mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan sertifikat hak atas tanah dan pengembangan pengelolaan gabah, seperti peran teknologi pertanian, dukung kelompok lokal pertanian, atau karakteristik demokratik petani, serta faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim. Oke, mungkin itu aja dari saya dan pemaparan, dan sebagian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disajikan oleh saudara penyaji. Selanjutnya saya persilakan pada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberi masukan kepada peneliti. Pada rekan-rekan yang hadir kami persilakan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen untuk memberi tanggapan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh saudara Ahli Sudadi. Kepada Bapak Ibu dosen kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Arus Riyadi. Judulnya ini pemanfaatan sertifikat hak atas tanah untuk pengembangan pengelolaan gabah. Oke, di situasi di Desa Gabang Sari, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini saya mau tanyakan di Desa
kelembagaan secara desa Gambasari itu di Kalimantan terakhir itu dalam peningkatan ekonomi menjadi sumber mata pencarian utama melalui kerajinan gerabah. Dan asli pengolahan gerabah. Maksudnya apa? Yang membedakan gerabah sama gabah. Karena kita bahas tentang gabah. Di sini yang menjadi potensi ekonomi itu gerabah. Terus apa kita cek? Nah, yang selanjutnya itu di halaman 45 itu ada nama-nama pendapatan per tahun. Itu ada 10 itu respondennya atau data para petani. Berarti petaninya hanya 10 orang. Iya. Oke. Terus yang di halaman 55 yang tabel pendapatan tahunan sudah pendapatan sertifikat. Oke. Nah di sini ada 10 ya Kak, pertanyaan jelas tadi disebutin. Nah ini ada beberapa tabel, itu produksi gabah. Seperti contohnya Ibu Suwati, produksi gabahnya 750 per kilo. Terus produksi gabahnya lagi 1.200 per kilo. Nah ini baru nyambung peningkatan produksinya. Terus ini apa maksudnya produksi gabah yang seperti apa? Per tahunnya. Maksudnya per tahunnya oke, tapi ini kan produksi gabah per tahun sesudah atau sebelum, ini nggak jelas tabelnya itu. Yang nampak coba lihat aja biar nggak salah. Jalan 55 kalau 55. Ya kan, itu produksi gabah, kilo itu produksi gabah. Terus peningkatan ini harus jelas, misalnya produksi gabah tahun lalu atau tahun sekarang. Tuh. Nah, terus di sini dilihat dari rata-rata peningkatan jumlah produksi gabah sebesar 64%. Itu hasilnya dari mana? Rata-ratanya itu. Kalau bisa menuliskan 64%. Kemarin sempat tanya di apa? Ya benar. Tapi kan di sini dilihat kamu menulis kayak Ibu Sonati 750, terus ada 20, peningkatannya 450, persentasenya 60%. Dalam 55 lihat aja di situ. Udah lihat. Nah, 60% ini sebenarnya ada hitungan. Nggak bisa dikira-kirakan. Gitu kan. Terus persentasenya itu rata-rata itu hitungan dari rata-rata ini. Itu seharusnya. Coba diperhatikan lagi dan ulang namanya. Karena nggak mungkin kita menyebut bisa 60%, 67 itu nggak mungkin. Harus ada hitungannya. Terus saya sedikit memberikan koreksi tentang penulisan. Ada beberapa halaman yang terlalu kosong, itu seharusnya diisi. Kalau saya tulisannya terus ada tulisan typo itu jelas pasti ada. Dan tabelnya jangan dipisah. Ada beberapa tabel itu dipisah. Kalau tabel itu menurut saya jangan dipisah. Apakah dibuat satu spasi biar menjadi satu, atau timeline itu dikecilin. Kalau tabel nggak masalah, nggak harus sama kayak format tulisannya itu harus kayak Roman, spasi 1,5, fontnya 12. Kalau tabel itu bisa dikecualikan sedikit sehingga jangan sampai terputus. Oke, itu sedikit pertanyaan dan tanggapan dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain. Oke, baik, terima kasih. Izin Pak Aris, kemudian baik, kita mulai satu-satu ya, karena catatan saya agak banyak untuk hasil penelitian. Di situ ada speaker, kamu bersama. Kamu tuliskan di depan perdesaan tuliskan. Oke, selanjutnya kamu
menuliskan sertifikat. Oke, sudah cukup. Coba kamu cek di bagian penelitian terdahulu di dalam. Jadi kalau typo itu biasanya hanya satu dua kata ya, tapi typo pada kata yang sama berulang, saya khawatir memang kamu bingung gitu. Coba di halaman 12 itu kamu tulis pedesaan lah. Di halaman 12 di nomor 4 di yang kolom 2 halamannya sama enggak? Halaman 12 tabel sudah penelitian terdahulu. Udah tahu? Ada pedesaan dan di situ. Nomor 4 dikembangkan di pedesaan titik yang lain. Ada yang tahu? Nulisnya nggak? Itu tadi saya kira cuma typo satu, tapi enggak, di belakang itu juga begitu juga. Pedesaannya itu jadinya besar gitu. Jadi ini kan agak problem ya kalau seandainya kamu memang bingung. Tapi kalau typo ya nggak apa-apa. Artinya hal-hal dasar ini nanti jangan kamu ulang lagi gitu. Kalau kita menulis pedesaan ya pedesaan itu betul ya kalau tulisan di depan. Tapi kalau menulis misalnya desa dari gradien gitu ya desanya besar baru betul. Tapi kalau desa tanpa diikuti namanya sudah desa kecil. Terus penulisan sertifikat ya, betul begitu kan ya? Ya kalau tulisnya betul. Soalnya beberapa itu saya menemukannya sertifikat gitu. Jadi udah nggak pakai, biasanya kan yang beda P dengan F ya. Tapi ini sertifikat, tapi sartinya itu 2 kali gitu. Coba kamu cek, itu tadi ada di halaman 64 dan halaman berapa ya? Ada beberapa kali kamu ulang. Nah, ini kan kamu tuh judulnya aja sertifikat atas nama ya. Tetapi yang konsep utama saja ada typo betul. Jadi tolong dicermati, hati-hati karena typo itu banyak dan kekeliruan untuk kata tulisnya banyak sekali di sini. Ya mungkin karena terburu-buru, tapi ini saya kira tidak bisa menjadi excuse ya, karena sudah masuk ke penulisan ilmiah, standar-standar itu diperlukan semuanya. Jadi besar dan kecil banyak sekali dipisah, disambung yang seharusnya dipisah, disambung itu banyak sekali. Ini sudah saya tanda di sini. Oke, untuk kata tulis kita mulai di bab 1 dulu di bagian belakang. Kamu menuliskan terkait program swadaya pangan dalam Asta Cita ya di halaman 1. Program swadaya pangan dan sebagainya yang di situ kamu tuliskan pertama ada peningkatan penggunaan air, kemudian pendampingan petani kimia Gresik, kemudian masuklah kamu tiba-tiba di perkebunan. Jadi ada sekuensial yang tidak pas ketika kamu mengatakan terkait dengan tema penelitian ini. Jadi ini ada problem di halaman pertama atau di bagian latar belakang. Ada lompatan yang kamu tidak menghubungkan sama sekali dan saya juga tidak tahu karena di belakang itu sama sekali tidak ada itu pembahasan tentang swadaya pangan. Kalau memang dia menjadi salah satu yang kamu highlight keterkaitannya dengan pentingnya pengelolaan gabah, tapi di belakang tidak ada. Dan ini tuh seperti tiba-tiba gitu loh, tidak ada angin, tidak ada hujan. Biasanya kalau hujan itu ada dulu ya, ini nggak ada. Jadi seperti ada lompatan
kajian terdahulu atau penelitian terdahulu. Sebenarnya temuanmu apa sih dari penelitian terdahulu ini yang kamu susun di berdua di Jalan Pustaka? Apa keterkaitan penelitian terdahulu ini dengan tema penelitian atau judul penelitian? Kata kunci yang kamu pakai apa untuk penelusurannya? Pengelolaan gabahnya. Terus kesimpulanmu apa dari membaca sekian? Mengambil yang pasca panen ini. Apa? Masa panennya seperti apa? Atau ngapain? Contohnya panen, terus pembersihan. Apanya itu? Enggak, maksudnya gini. Di sini kamu sudah mengumpulkan penelitian terdahulu yang menurutmu relevan dengan judul penelitian. Jadi saya tanya kata kuncinya apa untuk mencari penelitian ini? Katamu adalah pengelolaan gabah, ya. Nah, lalu kesimpulanmu apa setelah membaca 10 penelitian terdahulu yang menurutmu berkaitan dengan pengelolaan gabah? Karena ini menjadi justifikasi penting untuk kamu nanti mengkaitkannya dengan pemanfaatan sertifikat hak atas tanah. Kalau bayangan saya ya, dengan mengumpulkan penelitian-penelitian terkait pengelolaan gabah yang ini nanti akan dikaitkan dengan pemanfaatan sertifikat hak atas tanah, bisa jadi pengelolaan gabah itu membutuhkan biaya yang besar. Itu salah satunya karena kemudian kamu mau mengkaitkannya dengan ada kebutuhan permodalan di sana. Harusnya seperti itu. Atau penelusuran penelitian terdahulu itu adalah terkait dengan pemanfaatan sertifikat hak atas tanah untuk pengelolaan gabah. Selama ini sudah dilakukan atau belum? Tapi kalau yang di sini itu saya melihatnya apa namanya? Jadi kamu juga saya minta menyimpulkan kesimpulannya apa? Belum ada. Artinya justifikasi dari penelitian terdahulu untuk ke penelitian ini belum kuat. Jadi tidak ada sumbangan dari penelitian terdahulu yang kemudian akan kamu bahas di belakang. Ada tidak dari 1 sampai 10 ini yang kamu bahas lagi di pemaparan dana di bab 5 dan seterusnya? Oke. Kamu bandingkan tidak dengan penelitian terdahulu? Temuanmu dengan temuan-temuan ini kamu bandingkan tidak? Yang mana? Yang nomor 1 jualan gabah pasca, terus yang kedua penyaringan gabah. Kamu tahu dia orang berapa? Misalnya, contohnya dia orang berapa? Kamu lihat. Di tinjauan pustaka kajian terdahulu. Iya, di bagian juga pembahasannya kamu panggil lagi tidak? Kamu pakai untuk analisis tidak? Teman-teman itu sejalan dengan ini, kamu sejalan dengan ini, enggak ada. Oke, artinya penelitian terdahulu itu tidak bisa lepas dari pembahasanmu ya. Kalau kamu tidak menggunakan satu pun, atau ada temuan yang misalnya kamu bantah, atau kamu dukung, atau kamu dialogkan, artinya dia tidak relevan dengan penelitian ini. Atau memang cara memanfaatkannya atau cara menggunakannya, karena ini belum membahas atau menggunakan sama sekali. Itu catatan saya. Selanjutnya di bagian halaman 15. Lokasi penelitian
justifikasi lokasi jauh hal-hal yang sifatnya lebih empirik yang bisa letakkan di situ. Kalau justifikasinya penelitian ya letakkan di penelitian terdahulu. Terus juga agar dapat menemukan hasil yang sempurna. Ini ada beberapa hal yang saya kira perlu dikonfirmasi ya. Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan data yang didapat dari hasil survei kepada para petani dan para pihak terkait agar dapat menemukan hasil yang sempurna. Sekarang sudah sempurna belum? Sudah belum? Sudah sempurna belum Mas penelitian? Untuk data untuk tahapan pengelolaannya Sudah sempurna. belum. Emang kamu sebaiknya berbeda sih yang di bagian ini karena beberapa hal sempurna itu mesti dikatakannya apa gitu dalam seluruh penelitian. Kamu jadi mana kalau kamu membuat atau mengistilahkannya dengan kata seperti itu. Halaman 16, pengelolaan gabah yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas beras yang dihasilkan. Gabah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan beras yang berkualitas tinggi dengan rasa dan aroma yang wangi. Ini kamu kutip dari sajian sedap. Oh ya bisa lah itu. Kalau referensinya kamu nggak bisa ambil yang lain. Sajian sedap itu juga kamu cek di referensi. Kalau menuliskan dari sumber perpustakaan online itu seperti apa? Kan kita harus ada penulisnya siapa artikel itu. Dan kamu harus menilainya apakah ini bisa untuk kemudian kamu pakai sebagai dasar untuk menjelaskan secara konseptual. Iya atau tidak? Terus juga itu ada sajian sedap di situ. Biasanya tulisannya siapa baru kemudian tahun berapa. Dan mungkin lebih ini lagi ya kalau mau milah referensi akan menjadi pendukung dari klaim-klaimmu gitu ya. Itu kamu harus lebih cermat memilihnya. Oke, terus selanjutnya oke. Ini income kamu berapa total? 10. 10 itu dari pengelolaan yang bukan? Ada nggak ini perusahaan? Saya mau konfirmasi informan ini terdiri dari A, kantor desa Gebang. Tidak mungkin dari informan kantor desa. Maka desa ya. Dengan nanti kamu betulkan. Yang kedua adalah kelompok tani. C, masyarakat lokal atau petani. Berapa jumlah masyarakat lokal atau petani yang wawancara? Yang diwawancara itu ada sekitar 12 orang. Jadi yang saya masukkan di sini hanya 10. Petaninya ini masuk dalam kelompok tani atau tidak? Kelompok tani. Tidak ada petani yang tidak masuk kelompok tani. Itu semua termasuk di dalam kelompok tani. Kelompok tani. Ya. Oke, jadi ini nanti menjadi pertimbangan di judul soalnya saya merasa bahwa ini tidak mewakili Gebang Sari, tetapi mewakili kelompok tani. Jadi kalau kamu ke bawah studi di desa Gebang Sari dengan mengambil 10 orang yang semuanya itu adalah dari anggota kelompok tani itu, ada tidak yang tidak menjadi anggota dari kelompok tani? Ada 2 orang, 3 orang kemarin itu, dan kata-kata dari kelompok tani dan Jumlah petani di desa Gebang Sari ada berapa? jumlah dari kelompok tani di Gebang Sari ada sekitar dia terbagi menjadi 2 kelompok. Enggak, jumlah petaninya juga berapa? Jumlah penduduk di desa Gebang Sari berapa, yang bekerja sebagai petani ada berapa, kelompok taninya ada berapa, anggota kelompok tani itu adalah seluruh petani di desa Gebang Sari atau tidak semua petani di desa Gebang Sari menjadi anggota kelompok tani. 450 orang Petaninya ya, menjadi anggota kelompok tani semua. ya di dalam kelompok tani. Mereka masuk dalam kelompok tani. Ada juga yang tidak. Kelompok tani ada berapa? Ada 2. Anggotanya berapa sih? Yang Artinya gini, ini untuk di judul sih, karena kamu tadi menjelaskan 10 ini, saya merasa ini agak sulit merepresentasikan desa
Kebun Sari. Tetapi ini kalau orang merepresentasikan kelompok tani tadi, oke, artinya di kelompok tani yang kamu sebut kelompok tani apa? Kelompok tani Sri Surahayu dan Sri Gadi. Ini dua-duanya mewawancara satu kelompok tani. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, saya kira dia merepresentasikan di dua kelompok tani itu, tapi tidak di desa Kebun Sari. Jadi kalau dilihat 10 itu berapa orang dari kelompok tani yang satu dan berapa orang dari kelompok tani yang satunya. Kemudian rasanya kamu perlu mengatakan dulu jumlah tani tadi misalnya seperti kalau di desa Kebun Sari itu berapa, kemudian kelompok taninya ada berapa, mereka tergabung atau tidak keseluruhan ke dalam kelompok tani. Yang tidak tergabung itu kira-kira berapa, kenapa mereka tidak tergabung semua kalau memang ada yang tidak ikut kelompok tani ya. Ini untuk memetakan sebenarnya petani di sana ini seperti apa sih. Ini penting untuk melihat klarifikasi subjeknya dulu. Ada yang kemudian pemodelan dan sebagainya, ada yang tidak, keputusan-keputusan terkait akses pemodelan dan sebagainya untuk melakukan sertifikat atau tidak. Jadi saya kira ini bagian dari tadi ya yang kamu sebut kategorisasi dari apa perlu kamu cek lagi. Kalau kamu buat sertifikasinya jalan, kalau kamu tidak membuat judulnya untuk kelompok tani, saya kira itu. Terus coba mau buka yang slide bagian pembahasan. Desa Kebun Sari itu kecamatan mana? Kecamatan Lirong. Kenapa dia tidak ada di jalan 1 sampai 5? Ya, karena kemarin lihat di profil desanya itu ada 5. Artinya kan kamu menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Jadi tidak perlu memaksakan untuk menjelaskan secara makro bahwa kecamatan Lirong itu berada di urutan yang ke-8 ya. Bahkan yang dari 26 kecamatan ini tidak ada 1 sampai 5. Artinya ini saya kira tidak perlu saya menjelaskan secara rankingan Lirong itu sendiri. Karena kalau dijelaskan secara rankingan malah jadi ngapain kemudian penelitian pendalaman di Lirong dia tidak termasuk ke dalam 5 besar dari kecamatan penghasil gabungan banyak di Kabupaten Kebumen. Itu kan justru kayak apa ya istilahnya itu malah menjelaskan yang sebaliknya itu tidak menjustifikasi bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan di Lirong. Kenapa? Dia kalau kita lihat dari urutan sebagai kecamatan penghasil gabah dia itu nomor 8 nih, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Atau kamu mengambilnya tidak begitu menjelaskannya, kamu mengambilnya kategorinya adalah dia masuk 10 besar gitu. Nah itu sudah tidak apa-apa, tapi tidak perlu kemudian harus dijelaskan begini. Kalau begini seperti soal berarti itu kita nggak terlalu penting dong. Terus ngapain mau meneliti di Lirong gitu? Apa keistimewaan Lirong secara lokasi untuk menjustifikasi bahwa penelitian tetap dilakukan di wilayah ini? Kira-kira itu. Terus juga mungkin yang terakhir nanti aku cek sendiri. 44 karena ini masuk kesimpulan yang kamu pakai. Jadi perubahan sebelum pemanfaatan sertifikat dan setelah kamu menyebut bahwa kalau yang sebelumnya itu cenderung tradisional, subsisten dan sangat rentan. Tradisional, subsisten dan sangat rentan ini harus kamu jelaskan indikator atau apa kemudian yang kamu bisa menyebut tradisional seperti apa gitu. Ciri-ciri atau karakteristik atau indikatornya apa, subsisten itu yang seperti apa, lalu sangat rentan itu seperti apa. Ini masuk semua. Jadi kalau kamu kemudian dari wawancara langsung kamu tarik kemudian kamu sebut ini tradisional, subsisten dan sangat rentan tapi tidak ada datanya, ya itu namanya spekulatif. Saya belum menemukan datanya. Kalau ini cara kamu menggunakan datanya sih yang perlu dicek lagi. Jadi di
juga jenis-jenis gabah tadi itu kenapa dipaparkan? Tujuannya apa? Benar-benar kajian itu tujuannya apa? Jenis-jenisnya di Tujuannya? Yang ditanam oleh petani di sana yang mana? yang ditanam itu yang di dataran rendah. Apa? Kamu tanya nggak apa sih? Karena ini berkaitan penting dengan apa yang ditanya ujian tadi di tabel-tabel itu. Ini tabel ini juga melakukan kenapa? Jadi kalau tadi saya sebut bahwa produktivitas beliau itu sampai 7 sampai 10 ton per hektar itu dipengaruhi oleh jenis padi yang ditanam. Saya nggak tahu pokok tani itu menanam jenis padi yang mana. Selama 1 tahun itu dia berganti atau tidak jenis padinya. Kalau berganti dan berbeda, kamu tidak bisa mengukur rata bahwa ini terjadi perkembangan produksi atau peningkatan produksi karena memanfaatkan sertifikat. Tidak bisa begitu justifikasi. Ini justifikasinya lemah sekali. Kenapa? Karena produksi gabah itu dipengaruhi oleh jenis satunya adalah jenis padinya. Kemudian juga ada luasannya, luasan tanamnya, luas tanam itu menjadi bagian untuk penentuan peningkatan produksinya. Termasuk juga masa panen. Saya tidak tahu di sana berapa kali panen dalam 1 tahun? Dua kali. Ini dua. Nah, artinya kan 1 kali masa panen itu berapa? Kemudian kalau setahun itu 2 kali masa panen, ya itu kan hitung. Artinya ini hitungannya harus cukup detail, jadi tidak bisa dipukul rata bahwa dalam 1 tahun itu sekian. Jenis pastinya apa? Beda nggak nih Pak Taufik dengan Pak Muji menanam jenis pajinya itu? Jadi yang seperti ini harus diklarifikasi. Kecuali dia dalam satu hamparan dan memang di desa Kebangsari semua jenis pajinya sama gitu. Itu baru bisa dijelaskan. Juga Pak Taufik ini agak anomali ya, atau agak datanya itu dia 108% yang meningkatannya. Ini kamu harus jelaskan ya, bisa 1 orang 108% meningkatan produksinya. Kamu yakin ya, kamu tidak selalu. Yang begitu-begitu nanti harus kamu konfirmasi untuk ininya ya, penghitungannya, kemudian juga penghitungan hampir sama sih di halaman 71 untuk penghitungan tahun 2023 ke 2024 itu juga angkanya dari mana? Angka dari 26 juta kemudian menjadi 43 ini angka hitungan-hitungan dari mana ya seperti itu supaya clear untuk kemudian kamu bisa menjelaskan atau menyimpulkan bahwa ini meningkat atau tidak. Kira-kira itu catatan dari saya, mohon maaf agak banyak, sebenarnya menarik dan saya selalu tertarik dengan tema-tema yang pertanian ya. Cuma beberapa ini datanya memang sangat perlu konfirmasi dan seperti praktik itu nggak detail kamu menjelaskannya di sini sehingga tidak meyakinkan dengan angka-angka tadi itu kurang meyakinkan. Itu kalau catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati Ibu Bulan, Ibu Dian, Mas Amin dan sahabat-sahabat mahasiswa. Sebelum saya komentar, saya ingin tanya, apakah naskah yang Anda print itu dan kemudian diserahkan ke KAK itu adalah naskah yang sudah dikoreksi atau belum? Oke, kalau dibilang sudah dikoreksi, ternyata ketika saya periksa beda. Lihat halaman 3, lihat halaman 3. Kamu nggak punya naskah? Halaman 3 itu ada kosong. Oke? Oke, terus kemudian ketika saya koreksi kan nggak saya izinkan menggunakan ruang kosong. Itu harus sudah yang sudah diperbaiki. Kemudian contoh berikut, penggunaan istilah pendapatan dengan produktivitas. Saya kan sudah meminta agar pendapatan diganti dengan produktivitas. Coba lihat tabel yang ada pendapatan. Nah itu yang pertama aja dulu. Nah itu. Coba lihat itu kalau di sini halaman berapa ya? Halaman 55 ya.
Ya, itu kan halaman 55 judul tabelnya, tabel 7. Pendapatan tahunan sesudah pemanfaatan sertifikat. Ketika mengkoreksi saya ingat betul itu saya larang menggunakan kata pendapatan karena pendapatan itu satuannya rupiah. Ini kan satuannya kilogram. Jadi saya bilang ganti itu dengan produktivitas, misalnya produksi gabah tahunan sesudah gitu. Kamu tidak boleh kemudian rancu dengan konsep pendapatan dengan produktivitas itu dua hal yang berbeda. Kamu baru boleh bicara pendapatan kalau kamu tahu produktivitasnya. Nah, produktivitas seperti disampaikan Bu Wulan tergantung jenis padinya. Gitu. Sehingga kemudian konsep itu harus jelas dulu. Kalau kamu nggak jelas konsepnya, kamu nggak lulus. Kami bertiga dan penguji yang lain, kalau nanti kami menguji, nggak akan pernah kami berani meluluskan orang yang tidak paham konsep. Karena pendapatan dengan produktivitas itu beda. Ya? Jadi nggak ada pendapatan satuannya kilogram. Pendapatan tukang becak berapa kilogram? Pendapatan sopir berapa kilogram? Kan nggak ada tuh. Satuannya rupiah. Gitu ya? Jadi hati-hati dengan konsep. Maka kemudian saya bilang seminar hari ini memberi kejelasan pada kita yang hadir tentang kerancuan konsep. Jadi kamu rancu konsepnya. Produktivitas dengan pendapatan kamu rancu. Kemudian tadi Bu Wulan juga mencecar tentang gabahnya itu juga kamu rancu. Kamu jelaskan sekian banyak jenis gabah, tapi kamu nggak tahu mana gabah yang ditanam. Dan kamu tidak bisa menunjukkan misalnya si A si B menanam apa. Kamu lebih rancu lagi tadi ketika Bu Dian bertanya, itu responden terdaftar petani. Gue bilang daftar petani. Gue bilang jumlahnya 10. Saya cek di Google, petani di desa itu tidak cuma 10 orang. Jadi tidak boleh itu. Itu kalau ketemu dosennya kira habis kan. Ibu dia nggak marah, kalau saya marah terus. Jadi nggak boleh itu. Jadi kamu harus jelas betul konsep yang kamu ajukan apa. Kalau paham betul konsepnya, kemudian setiap pernyataan dan jawaban itu harus hati-hati karena itu jadi bukti. Pernyataanmu itu menjadi bukti tentang kemampuan memahami sesuatu. Kalau begitu kamu nggak paham, itu kan bukan responden maksud itu, informal. Karena kamu kan tidak menggunakan kuantitatif, bukan kualitatif. Ya, sehingga kemudian memang kamu tidak diizinkan menggeneralisir seperti tadi diingatkan Bu Wulan, itu bukan mewakili desa. Kamu hanya bercerita tentang bagaimana itu dikelola, bagaimana pemanfaatan sertifikat atas tanah di wilayah tersebut ketika bicara tentang pengelolaan gabah. Jadi itu, jadi nasihat saya adalah perbaiki konsepmu, hindari kerancuan konsep, perbaiki metodologimu, pahami betul metode yang kamu gunakan, dan nasihat saya jangan pernah mengirimkan nasihat yang belum dikoreksi kepada AK, karena AK nggak mau tahu. Begitu kamu serahkan oleh mereka langsung didistribusikan ke kami para dosen. Dan ketika ternyata yang kami kirim adalah naskah yang belum dikoreksi, habis. Nggak ada permaafannya dalam dunia ilmu, nggak ada kata maaf. Dunia ilmu itu cuma benar atau salah, lulus atau tidak lulus. Begitu ya, Mas Arlin. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Selanjutnya kita sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar. Pada Bapak dan Ibu dosen dipersilakan. Baik, akan saya bacakan berita acara seminar hasil penelitian program studi diploma pertanahan strategi pertanahan nasional tahun akademik 2024-2025. Hari ini Selasa, tanggal 8 Juli 2025, telah menempuh ujian seminar hasil penelitian atas nama Ahlin Suryati, MIP 213-03672 kelas B. Seminar hasil penelitian merupakan syarat mengikuti ujian skripsi. Yang bersangkutan telah melaksanakan seminar hasil penelitian dan dinyatakan diterima dengan penyempurnaan atau perbaikan dalam waktu paling lama 1 minggu
tanggal 14 Juli 2025 dengan nilai seminar hasil penelitian 82 lebih. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Bimbang atas pembahasan berita acara. Dengan terlaksananya pembacaan berita acara hasil seminar hasil penelitian, maka berakhir pula seminar hasil penelitian pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih ya.